Ya. Shalom para sahabat Narwaktu, salam sehat dimanapun saat ini Bapak, Ibu, dan keluarga berada. Kembali lagi dengan podcast ke-79 majalah Narwaktu. Kali ini kami kedatangan tamu, sahabat Narwaktu. Beliau ini seorang mantan aktivis mahasiswa, tapi juga seorang konsultan hukum atau pengacara. Juga beliau sekarang maju sebagai caleg DPR RI dari Partai Gerindra. Bagi kami, beliau ini seorang perempuan yang nasionalis, tangguh, dan luar biasa. Beliau dulu waktu mahasiswa punya prinsip untuk ikut membangun bangsa dan negara melalui suara-suara kritis dari mahasiswa. Beliau saat ini dikenal sebagai Bendahara Umum Laskar Prabowo 08. Beliau juga Wakil Ketua Umum Fox Point Indonesia. Ini sebuah ormas Katolik yang peduli untuk mempersiapkan kader-kader Katolik yang terjun ke dunia politik. Juga beliau yang uniknya ini, walaupun beliau ini bukan seorang Batak, tapi dipercaya sebagai Wakil Kepala Departemen Hukum dan HAM DPP Pemuda Batak Bersatu. Jadi beliau ini seorang yang sangat nasionalis. Beliau juga seorang aktivis gereja di gereja Katolik. Beliau adalah Ibu Depi Taurisa SHMH dan masih mengambil program doktor saat ini di Universitas Indonesia. Kita akan berbincang dengan beliau tentang visi misinya sebagai anak bangsa yang ikut membangun atau berupaya untuk mengupayakan kesejahteraan, keadilan, dan kebenaran di tengah bangsa ini. Shalom Ibu Depi, apa kabar Bu? Shalom Pak John, sehat selalu. Sehat Bu ya. Ibu dari arah Kebayoran Baru, kantor kita gimana Bu? Macet tadi? Macet pun tetap adalah waktu yang berharga untuk bekerja. Begitu sambil Bu ya? membalas-balas telepon dan melihat-lihat apa yang harus dipersiapkan untuk hari ini bersama Pak John. Gitu ya. Apalagi saat ini Ibu maju sebagai caleg DPR RI dari Partai Gerindra. Kesibukan semakin bertambah. Ibu juga sebagai seorang pengusaha makin bertambah kesibukannya melalui handphone. Itulah cara kita barangkali untuk bisa mengikuti kegiatan dengan alat komunikasi Bu ya. Siap. Ya, boleh tahu Bu, bagaimana ceritanya Ibu menjadi seorang konsultan hukum atau pengacara? Spesifik konsultan hukum pengacara karena saya adalah korban pengacara. Iya. Kenapa? Saya memang pengusaha, kebetulan dalam berbisnis biasalah. Kita ada kasus hukum. Saya berpikir begini, mungkin saya cukup beruntung. Saya sampai saat ini pun masih kuliah S3 di Universitas Indonesia, program ilmu hukum. Artinya pengetahuan hukum adalah ya. Dan mungkin saya termasuk yang beruntung bahwa dari segi keuangan dan teman-teman, saya cukuplah untuk kita berperkara. Tapi itu pun ternyata tidak membuat saya menang secara legal standing. Nah, kebenaran orang tahu, oh Devi Taurisa itu benar. Tapi kenyataannya secara legal standing, saya kalah. Dan itu inkrah. Dan itu adalah kenyataan yang ternyata bukan saya doang. Nah, saya cuma berpikir gini, kalau saya dengan modal yang dan keberuntungan yang lumayan, bagaimana kalau itu terjadi terhadap saudara-saudara kita yang mungkin secara pengetahuan minim apa itu hukum. Mereka tidak punya teman atau relasi, bagaimana harus mencari, bagaimana harus mengusahakan, bagaimana harus memperjuangkan pada saat mereka mau permasalahan hukum. Dan mungkin juga mereka jangankan berpikir, oh fakta bahwa kita berperkara harus ada biaya. Untuk besok makan pun atau anaknya habis ini melanjutkan kemana mereka masih pikirkan. Nah itu yang menjadi beban saya. Terlalu muluk-muluk kalau saya bisa merubah itu dalam sekejap dengan sekedipan mata, tidak mungkin. Tapi minimal visi misi saya adalah saya bisa memperkenalkan hukum kepada masyarakat. Mereka kenal dengan hukum supaya mereka tidak bermasalah dengan hukum. Yang lebih jauh, hukum itu adalah hukum yang benar-benar untuk semua orang, bukan hanya untuk kalangan tertentu yang bisa bermain-main dengan hukum. Itu Pak. Begitu ya. Dalam ya. Jadi pada dasarnya juga sekarang Ibu juga ikut melakukan edukasi hukum pada publik ya? Ya, benar saya caleg. Itu adalah visi saya akan saya bawa. Tapi sebenarnya tidak usah saya menjadi anggota dewan. Saat ini pun saya memberikan bantuan hukum kepada siapapun yang membantukan gratis. Itu adalah sumpah saya sampai saya menutup mata. Saya tidak akan mau terima Rp1 pun untuk jasa hukum yang saya berikan yang keluar dari mulut saya. Nah, doakan saya tetap dengan amanah demikian, karena itu adalah yang membawa saya, yang menggerakkan saya, bahwa saya harus lakukan sesuatu untuk bangsa ini. Karena banyak teman-teman kalau yang tahu saya nyalek, ngapain?
Ya mungkin saya bisa bilang, ngapain gitu, hidup saya mungkin akan menjadi lebih susah, lebih repot. Tapi kalau semua orang berpikir seperti itu, apa jadinya dengan bangsa ini? Mungkin saya beruntung, saya selesai dengan diri saya sendiri. Jadi, apa kepuasan kita sebagai manusia? Yaitu tadi, apa sih yang bisa saya berikan kepada bangsa ini? Apa supaya pada saat saya menutup mata dipanggil, saya menjadi orang yang berarti dan bisa lakukan sesuatu untuk orang-orang yang lain. Karena saya sebenarnya tidak perlu sibuk lagi bagaimana dengan besok keluarga saya, bagaimana dengan anak-anak saya puji Tuhan, bersyukur, I'm blessing. Saya sudah selesai. Jadi waktunya saya bisa menyisakan sisa umur saya dengan apa yang saya miliki, berbuat lebih untuk bangsa ini. Iya. Itu aja Pak John. Ibu dulu seorang aktivis mahasiswa dan saat ini juga masih ikut aktif pelayanan di gereja ya. Juga wakil ketua umum Fox Point Indonesia. Bagaimana Ibu ceritanya itu? Cerita yang bagaimana nih? Semuanya mengalir Pak John. Saya berprinsip gini, ya bukan berprinsip lah, sebenarnya harusnya kita demikian. Kita hidup ini kita nggak tahu jalan mana yang akan kita lalui. Sepanjang kita mau mendengar Tuhan inginkan kita supaya apa, jalan di mana, itu mengalir dengan sendirinya. Sepanjang niat kita baik, tidak ada ambisi pribadi, saya pikir itu aja. Karena awalnya kalau kita tarik ke belakang, saya nggak pernah rencanakan nyalek Pak. Saya memilih memperjuangkan apa yang menjadi cita-cita saya untuk masalah hukum ini dari sisi akademisi. Tapi ada satu titik balik yang pada akhirnya saya menjadi caleg, dan itu pun saya mengambil dapil yang mohon maaf, dapil yang sebenarnya tidak ringan untuk ditempuh. Di dapil mana, Bu? Saya di dapil DKI 2, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Luar Negeri. Dan saya waktu itu memilih dapil tersebut, saya pikir 1% lah kalau saya jadi. Saya berdoa, Tuhan minta maaf, bukan aku mencoba engkau. Karena sebenarnya di hati saya bukan politisi. Saya bisa katakan begitu. Tapi dari mulai ternyata muncul di DCS, dari mulai akhirnya muncul di DCT, buat saya ini Tuhan yang punya mau. Jadi kalau dibilang smooth aja bohong Pak. Up and down ada. Sampai justru kalau Bapak tanya, kenapa bisa ada di Fox Point, kenapa bisa ada di Gerindra? Sepanjang saya menyerahkan semuanya ini, Tuhan ini kau yang berkehendak. Kau sudah taruh saya di titik seperti ini, engkau adalah tim saya, engkau yang berbuat untuk saya hanya follow, mendengar apa yang saya harus lakukan. Membersihkan hati saya untuk lebih murni mendengar suara Tuhan, memohon dijauhkan dari orang-orang yang jahat dan punya niat tidak baik, menguatkan saya untuk sampai jalan yang Tuhan mau, itu. Begitu. Jadi ya? kalau ditanya, kenapa? Gak bisa jawab Pak. Gitu ya? Tidak bisa jawab. Karena saya pertama kali bergabung dengan Fox Point itu 2019. Kita ikut yang namanya rekoleksi politik. Itu adalah suatu rekoleksi di mana semua anggota Fox Point itu dikenalkan di sana. Di situ pun pertama kali ya dalam diskusi ada tanya jawab, beberapa udah, Ibu akan jadi caleg. Duh, gak bakalan saya jadi caleg. Beberapa tahun masih ingat. But today, yang awalnya saya bilang rencana Tuhan, yang saya jalani di titik ini, saya bertekad saya harus menang. Saya harus duduk menjadi anggota dewan. Kenapa? Sudah begitu banyak rombongan di bawah saya yang menaruh harapan besar. Gitu Kalau ya? saya santai, saya mungkin hanya berharap di dapil 1% jadi atau tidak jadi. Saya orang yang tidak bertanggung jawab. Karena setelah saya turun, begitu banyak entah itu dari tim saya ataupun memang masyarakat bawah yang saya temui, mereka menaruh banyak harapan. Dan saya tertantang bahwa saya harus bisa duduk, saya harus bisa menang, saya bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan mereka, menjadi wakil rakyat, menyuarakan semua apa yang menjadi suara hati mereka, dan apa yang menjadi permintaan mereka, apa yang menjadi keinginan mereka, saya coba bawa di sana, mungkin dalam bentuk legislasi, undang-undang apa yang memang dibutuhkan oleh rakyat, bukan hanya untuk golongan tertentu. Gitu ya? Itu aja Pak. Tapi bagaimana dukungan keluarga dan juga orang-orang dekat Ibu? Karena jadi caleg ini kan menghabiskan waktu, tenaga, pikiran, bahkan materi yang tidak kecil, Bu ya? Ya. Bisa Ibu ceritakan kepada para sahabat Narwahtu? Nah, balik lagi saya adalah orang yang beruntung Pak. Saya harus sampaikan tidak hanya keluarga, suami, anak, teman-teman, orang yang nggak kenal kepada saya pun satu persatu itu datang sampai saya bilang, saya bukan cuma dilancarkan dalam perjalanan ini, tapi sudah disediakan semuanya. Begitu ya? Smooth? Tidak. Banyak juga ternyata kan ada yang kalau kita anak sekarang bilangnya toksik ya. Muncul, hilang, sedih. Duh kok begini ya? Tapi nggak usah lama. Ternyata, waduh saya bersyukur dan saringan itu luar biasa. Jadi kalau dibilang dukungan luar biasa. Dan itu adalah kekuatan saya Pak John. Karena awalnya diri saya sendiri
lebih ke pasrah. Pasrah kan bisa positif, bisa negatif. Saat saya menang, oke, ini memang saya menerima pasrah, ya udahlah nasib. Tapi ternyata tidak. Saya disiapkan oleh orang-orang yang sangat mendukung saya. Begitu. Itu harus saya syukurin, dan kesempatan ini saya bilang terima kasih buat semuanya. Iya. Berarti Ibu juga melewati sebuah perenungan untuk maju sebagai caleg. Oh pasti. Saat saya decide masukkan form, saya pun masih 50-50 Pak John. Mungkin bagi teman-teman atau entah itu memang keluarga-keluarga di Dapil atau tim ses, mereka mungkin orang-orang yang menjadi saksi melihat bagaimana saya bermetamorfosa saya, tapi untuk kebaikan. Waktu awalnya cuman ya udahlah, saya nikmati proses. Sampai pada akhirnya bersyukur, nggak percaya, bersyukur, nggak percaya. Karena kalau seperti Pak John sampaikan tadi, itu semua masih ada sih beberapa memang kebetulan saya dipercaya menjadi posisi saya nggak sebutkan. Itu adalah memang benar-benar bukan cuma tempel nama, bukan cuma sebenarnya papan nama saya ada di sini sih. Saya memang lakukan sesuatu dan itu secara akal sehat nggak mungkin. Kok bisa ya waktunya? Saat down, saya nggak tahu kapan waktu tidur, saya nggak tahu kapan waktu bangun, tidur bangun. Tapi saat lagi ini, saya langsung bersyukur ini kekuatan dari Tuhan. Seorang manusia nggak mungkin bisa lakukan ini semua. Support system saya luar biasa. Dari mulai di rumah, dari mulai mungkin keluar sekeliling sampai ke yang jauh, saya disiapkan support system yang luar biasa. Yang saya tidak pernah tahu sebenarnya ini orang-orang dari mana. Gitu ya. Itu saya harus bilang saya orang yang sangat beruntung dan saya bersyukur untuk itu. Iya. Kalau kita bicara tentang Partai Gerindra dengan ikonnya Prabowo Subianto, bagaimana ceritanya Ibu masuk ke Gerindra itu? Saya mendapat KTA itu 2019, setelah dinamika yang luar biasa. Menjadi caleg baru saat ini. Tapi 2014 Pak John, kalau mungkin ada rekan-rekan Narwastu yang punya Facebook saya tidak di private, bisa dilihat. 2014 saya memakai baju Prabowo Hatta di Golden Gate Amerika. Kenapa? Karena saat itu isunya Pak Prabowo melanggar HAM sehingga tidak boleh masuk ke Amerika. Saya bilang, oke, beliau tidak bisa masuk, tapi saya yang masuk ke sana pakai baju tersebut. Apa artinya yang saya mau jelaskan? Saya tidak pernah meragukan seorang Pak Prabowo Subianto. Nasionalisme beliau, bagaimana satrianya beliau, bagaimana interest dan yang utamanya buat beliau, itu yang saya lihat. Beliau tidak perlu menjadi presiden untuk kaya raya. Beliau tidak perlu menjadi populer dengan mencalonkan diri menjadi presiden berkali-kali. Beliau sudah populer, beliau sudah kaya raya, beliau sangat terpelajar dari keluarga yang mapan. Tapi kenapa beliau masih mau? Itu yang saya lihat. Karena buat Pak Prabowo Subianto, dia tidak akan meramu sebelum bangsa ini cerdas, bangsa ini sejahtera, bangsa ini lepas dari kemiskinan. Jadi buat beliau yang utama hidupnya satu bangsa. Urutan kedua buat Prabowo, bangsa. Urutan buat ketiga Pak Prabowo, bangsa. Itu kekuatan beliau yang sangat kita cintai. Tapi itu juga sekaligus kelemahan beliau saat orang datang dengan berbagai agenda mengatasnamakan bangsa. Beliau tetap ya, dikibulin, ya, memaafkan, ya. Dan beliau tidak akan pernah mencoret orang yang pernah ngomong kasar dalam pada penting make use of him. Karena buat beliau hanya satu, bangsa, bangsa, dan bangsa. Itu Pak John. Mau dibolak-balik kemanapun, Prabowo Subianto. Begitu ya? Iya. Ibu juga sebagai bendahara umum Laskar Prabowo ya? Ya. 08. Boleh Ibu jelaskan apa kegiatannya itu? Laskar Prabowo 08, mungkin beberapa teman ada tahu, mungkin belum saya jelaskan di sini. Berangkat dari sebenarnya kami Fox Point Indonesia. Jadi Fox Point Indonesia ini memang adalah ormas kebangsaan. Kami membahasakan ini adalah sebagai sekolah politik, mendidik para kader untuk menjadi entah itu caleg, entah itu di legislatif atau di eksekutif, atau bahkan hanya sekedar masyarakat tapi yang cerdas dalam politik. Fox Point Indonesia tidak berkiblat hanya pada salah satu partai atau calon. Nah saat itu memang kami membentuk 3 relawan. Relawan yang pertama adalah Laskar Aman, yaitu Angkatan Muda Anies Baswedan. Yang kedua adalah Laskar Prabowo 08, kebetulan saya di sini adalah Bendum. Nah, yang ketiga adalah Mitra Ganjar. Jadi Fox Point tidak hanya berkiblat hanya pada salah satu paslon, tapi kami memfasilitasi menyediakan semuanya ini. Nah, khusus Laskar Prabowo 08, saya menjadi Bendum di sana. Tujuannya adalah satu, seperti relawan lainnya, kami justru menguatkan suara-suara di kantung-kantung yang Pak Prabowo belum kuat, dan kita mencari suara dan dukungan di tempat-tempat atau kantung yang Pak Prabowo belum mendapat dukungan.
Itu awal muasalnya. Sudah berapa provinsi sekarang, Bu? Saat ini kami sudah ada 17 DPD level provinsi, tapi yang spesial itu kami punya Laskar Prabowo, Laskar Trisakti 08. Itu yang awalnya adalah Laskar Prabowo 08 Trisakti. Kenapa pelakuan seperti DPD? Karena memang Trisakti punya momen luar biasa. Bagaimana Pak Prabowo saat itu, ya sampai saat ini masih sebagian besar ada kelompok yang percaya bahwa Pak Prabowo adalah pelaku HAM, Pak Prabowo adalah dalang di balik Trisakti. Nah, justru yang di relawan Trisakti 08 ini, mereka ini adalah pelaku sejarah. Jadi ada beberapa di sana yang saat itu memang menjadi anggota Senat Mahasiswa. Ada namanya Bang Iwan, itu beliau saat itu adalah menjadi Sekjen SEMA. Beliau tahu sungguh bagaimana posisi Pak Prabowo, bagaimana saat itu ada aktivis yang tanda petik disampaikan katanya diculik oleh Pak Prabowo. Beliau adalah saksi. Siapa yang diculik, siapa yang bukan Pak Prabowo, siapa yang dihantar, beliau adalah saksi. Nah, saat ini beliau baru hadir. Kenapa hadir? Selama ini mereka adalah orang-orang yang tulus, tidak pernah minta apapun dari perjuangan mereka. Tapi mereka saat ini muncul karena mereka merasa resah. Setiap 5 tahun mereka digoreng, setiap 5 tahun mereka dijual. Saat itulah mereka hari ini hadir dan itu bergabung di Laskar Prabowo 08 tersebut. Demikian. Gitu ya. Kita kembali soal pencalekan Ibu. Ya. Di dapil Ibu, apa sekarang yang menurut Ibu perlu diperjuangkan? Saya tetap harus sampaikan visi misi pertama saya, agenda saya, keresahan saya mengatakan ini adalah masalah hukum. Tapi kita realistis, Pak. Masalah hukum kebetulan saya adalah pengusaha dan memang tesis saya, disertasi saya adalah mengenai itikat baik seorang direktur dalam PT. Tapi hukum itu tidak hanya berlaku untuk pengusaha. Hukum itu tidak hanya sekedar hukum perusahaan. Hukum itu tidak hanya mengatur PT. Dalam setiap lini kehidupan kita, itu hukum ada. Tapi saat real saya datang ke dapil yang tidak jauh di mana-mana, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, yang notabene adalah adanya di ibu kota, kita bisa temui 1 RW, ternyata 7 RW ini rumahnya bersatpam pribadi, mobilnya lebih dari 1, jadi tidak masalah dengan ganjil genap, tidak masalah dengan di luar karena punya satpam pribadi, tapi mungkin ada 3 RT dalam RW tersebut, itu yang hidupnya masih MCK-nya bareng-bareng, masih mikir anaknya melanjutkan sekolah kemana. Buat mereka-mereka ini, hukum tidak prioritas. Dalam arti gini, bukan mereka tidak mengenal hukum, mereka masih sibuk dengan besok saya makan apa, gitu loh. Padahal ada nggak hukum di sana? Ada, Pak. Bagaimana anak-anak harus dilindungi? Bagaimana perempuan harus dilindungi dari kekerasan rumah tangga? Ada. Jadi apakah ada pergeseran? Tidak, Pak. Untuk level-level mereka ini, mereka harus tahu hukum. Bukan aib kalau ada anak atau perempuan yang menjadi korban kekerasan rumah tangga. Tapi harus disampaikan, harus diperjuangkan, harus mencari kebenaran. Nah, itu yang mereka harus tahu hukum. Jadi, ada nggak misi saya akan bergeser? Tidak, tapi mungkin dalam konteks yang berbeda. Bahwa masyarakat ini, jangan cuma kita mikir besok kita makan apa. Tapi mereka harus tahu. Sama halnya seperti mereka mengenal hukum, mereka tahu peraturan. Mereka ini dapat loh sekolah gratis sampai SMA. Sekolah, jangan tidak sekolah. Ya kan? Ada korban kekerasan rumah tangga terhadap perempuan. Laporkan. Sampaikan. Kita banyak sekarang ada PPA yang humanis dari sisi Polri. Untuk anak-anak pun kita ada Komnas untuk Perlindungan Anak, itu harus disuarakan. Oke, jadi saat ini Ibu sambil belusukan ke berbagai tempat, Ibu juga sambil memberikan edukasi hukum ya? Ya. Gitu ya? Nah, di situ pun saya merasa saya orang yang beruntung, diberikan kesempatan tahu, diberikan kesempatan bisa mendengar dengan mereka. Membantu dengan keterbatasan saya. Mudah-mudahan dengan saya duduk menjadi anggota dewan, saya bisa membantu lebih banyak, lebih dalam, dan lebih luas. Lebih dalam artinya sampai ke detail masalah mungkin saya bisa suarakan. Lebih luas artinya yang saya bantu tidak hanya 1-2 keluarga, tapi bisa lebih banyak lagi. Begitu ya? Iya. Ibu Depi Taurisa, kita sekarang berada di tahun politik 2023 dan 2024 ya. Pak Jokowi tahun depan akan menanggalkan jabatan sebagai Presiden RI. Boleh tahu Ibu komentar apa pendapat Ibu tentang pemerintahan Pak Jokowi yang sekarang beliau juga dengan Pak Prabowo? Angka kepuasan Pak Jokowi 80, 87, 70. Kalau kita bilang rata-rata rapot sangat baik.
kita harus berani mengakuin itu. Saya bukan sampaikan itu karena saat ini Pak Prabowo dalam kebijakannya adalah melanjutkan Pak Jokowi. Kita harus akui bagaimana infrastruktur itu saat ini maju. Kalau ada kekurangan 1 dan 2 itu hal yang wajar. Katakanlah kalau kita bicara bidang hukum, ya yang saya perjuangkan. Pemerintahan Pak Jokowi belum terlalu tersentuh ke situ. Tapi balik lagi, mungkin juga karena keterbatasan. Pembantu-pembantu Pak Jokowi belum terlalu kuat, belum terlalu strong, belum terlalu fight untuk masalah itu. Nah, ke depan harapannya itu akan dilanjutkan. Banyak suara bahwa Pak Jokowi sekarang menjadi minus, downgrade karena mengusung Gibran anaknya beliau. Saya harus sampaikan di sini, saya pada awalnya juga berharap jangan Gibran lah. Tapi setelah saya tahu detail, saya jatuh hati dengan Gibran. Dan saya merasa punya kewajiban untuk mengajak siapapun, semua anak bangsa, bapak bangsa, ibu bangsa, melihat lebih fair terhadap seorang Gibran. Beliau anak presiden, yes, tapi beliau adalah anak muda yang berprestasi. Dan selalu disampaikan oleh Pak Jokowi, oleh Pak Prabowo, beliau hanya bisa tenang, hanya bisa kembali dengan nyaman kalau bangsa ini cerdas, bangsa ini bebas dari kemiskinan. Pak Prabowo senior dalam segala hal, saya yakin semua orang mengakui bagaimana kapasitas seorang Pak Prabowo. Pak Prabowo tidak pernah berambisi untuk menguasai Indonesia. Pak Prabowo ingin bangsa ini maju. Sama halnya seperti saat ini Pak Prabowo mengajak Gibran. Pak Prabowo selalu menyampaikan di mana-mana, Pak Prabowo adalah jembatan. Gibran Rakabuming Raka adalah penerus yang akan membawa bangsa ini menjadi bangsa sesuai yang kita cita-citakan saat bangsa ini didirikan. Indonesia emas oleh anak muda yang berprestasi, harapan bangsa, pemimpin masa. Itu aja dari saya. Iya. Satu lagi Bu Depi Taurisa. Kita kan akan memasuki tahun baru 2024 dan kita juga akan merayakan Natal. Ada yang Ibu mau sampaikan kepada para sahabat Narwastu? Natal adalah kabar sukacita. Bagaimana Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa kita. Saya merasa bersyukur dan saya mengajak semua dari kita umat Kristiani untuk merenungkan kembali kabar sukacita tersebut datang di penghujung tahun kita ini menjelang tahun politik, sukacita yang luar biasa agar bangsa kita lepas dari segala kemiskinan, ketidakbaikan menjadi bangsa yang lebih maju, bangsa yang lebih sejahtera, bangsa yang siap menghadapi Indonesia emas. Ya. Terima kasih Ibu Depi Taurisa. Para sahabat Narwastu, itulah perbincangan yang cukup menarik dengan seorang anak bangsa, Ibu Depi Taurisa. Seorang perempuan yang inspiratif, seorang pengacara yang masih ingin terus berbuat sesuatu untuk bangsa ini. Kita doakan Ibu Depi ya, 2024 nanti bisa duduk di Senayan. Amin, terima kasih. Para sahabat Narwastu, jangan lupa ikuti terus sajian majalah Narwastu dalam bentuk cetak, juga portal, juga podcast kami. Akhirnya kami undur diri. Para sahabat Narwastu tetap jaga kesehatan. Shalom, salam kasih Narwastu, dan Tuhan memberkati Indonesia.